kadang-kadang kemarin dikasih dedek sekali sama tulang gurame. Orang tua saya yang melahirkan belum pernah suruh makan dedek, ini orang lain suruh makan dedek. Saya dijebak oleh pihak Polresta Medan. Pihak Polresta mencari komunitas. Menjadi pembantu rumah tangga bukanlah profesi yang mentereng. Banyak orang terpaksa melakoni pekerjaan ini karena mereka tidak berpendidikan dan tidak cukup terlatih. Sesuai deskripsi pekerjaannya, seorang pembantu wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan instruksi sang majikan. Namun bukan berarti mereka layak dijadikan objek kekerasan. Belum lama ini, Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah milik Syamsul Anwar yang menjadi tempat penyekapan dan penganiayaan pembantu rumah tangga hingga menewaskan 2 di antaranya. Kekejian seperti apa yang telah mereka alami dan bagaimana lika-liku polisi mengungkap kasus ini? Berikut penelusuran tim Realitas. Kamis 27 November 2014, Kepolisian Resor Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah milik Syamsul Anwar, seorang pengusaha batu permata sekaligus agen penyalur pekerja rumah tangga. Kepolisian mendapat laporan telah terjadi penyiksaan pembantu rumah tangga di rumah yang berlokasi di Jalan Angsa, Medan Timur itu. Kami awal mulanya mendapatkan informasi bahwa ada lokasi yang digunakan untuk melakukan penampungan korban-korban trafficking, dan di lokasi tersebut para korban ini dianiaya, bahkan ada yang meninggal dunia, dan keterangan ini diperoleh berdasarkan dari para korban yang sempat melarikan diri. Jadi dari informasi tersebut kami tugaskan beberapa orang untuk melakukan penyelidikan. Jadi karena perhitungan kami, kalau kita langsung gerebek saat itu mungkin bisa jadi pada saat momennya tidak tepat sehingga pembuktiannya akan menjadi lebih sulit. Jadi kami tugaskan para personil Polri ini, penyidik ini, untuk melakukan penyelidikan kepada pihak tetangga, pihak kepala lingkungan, dan juga mempelajari pola hidup atau kebiasaan dari penghuni lokasi yang diduga lokasi trafficking. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 3 orang pembantu rumah tangga yang selama ini bekerja di rumah Syamsul. Keadaan mereka saat ditemukan sudah babak belur. Ibu, jujur aja, itu kok tetap. Kita bantu ya, Bu. Kita yang bantu. Dari kepolisian. Kita dari pihak kepolisian semua. Karena kami dengarnya dari masyarakat bahwa di sini terjadi penyiksaan. Bayar gajinya. Yang lebih bagus. Tidak hanya disiksa, ketiga pramu Wisma ini juga mengaku tidak pernah diberikan gaji selama bertahun-tahun. 5 tahun. Iya. Ya, hari-hari disiksa, Saya datang ke Medan gemuk sekarang macam tengkorak hidup. Ya, disiksanya disetrum, pakai alat pengering rambut itu, pakai centong sayur yang buat angkat sop. Kadang-kadang pakai laptop itu yang kecil itu. Terus kadang-kadang apa yang dipegang ketokin di kepala, ketokin di muka saya. Jadi dia kalau memukul, kalau belum bocor belum puas. Iya, tidurnya di lantai kandang kucing gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kemarin dikasih dedek sekali sama tulang gurame. Iya, suruh makan, suruh nelen, itu sih yang menderita saya. Orang tua saya yang melahirkan belum pernah suruh makan dedek, ini orang lain suruh makan dedek. Saya menderitanya begitu. Selama aku di situ, gajian saya juga nggak pernah diambil, nggak dikasih sama saya. Dan saya sebetulnya pingin minta gaji saya, tapi saya nggak bisa.
minta gaji saya ke Pak Samsul ini karena semuanya barang-barang pertama kali masuk ke situ, handphone semuanya disita sama Ibu Randika semuanya. Namun Samsul berkelit dari tuduhan. Ia membantah pernah menyiksa para pembantu yang bekerja di rumahnya. Tidak ada. Saya tidak pernah nganiaya pembantu. Penuturan korban yang bilang istri abang ikut mencelupkan, Bang? Itu tidak ada, nggak pernah ada. Kan ada rekaman CCTV-nya, Pak. Rekaman CCTV-nya kan bisa dibuka polisi. Jadi abang sama sekali tidak pernah melakukan penganiayaan? Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah. Saya dijebak oleh pihak Polresta Medan. Pihak Polresta mencari komunitas. Marah-marah kenapa marah-marah? Kenapa bang marah-marah? Enggak, saya nggak marah-marah, cuma ngasih tahu aja, Pak. Hah? Saya nggak marah-marah, sama sekali saya nggak marah. Samsul menekuni bisnis penyaluran tenaga kerja dengan mendirikan CV bernama Maju Jaya sejak tahun 2005. Menurut pengakuan para korban, ia sudah melakukan aksi penganiayaan para tenaga kerja selama bertahun-tahun. Untuk Samsul ini, untuk latar belakangnya adalah pengusaha batu permata. Jadi batu permata yang cukup mahal, karena dalam penggeledahan kemarin kami temukan ada transaksi batu permata yang bisa satu kali transaksi mencapai 250 juta. Ada yang 300 juta. Walaupun ada juga mungkin level 20 juta juga ada. Dan mungkin karena situasi ekonomi itu akhirnya berubah jalur menjadi penyalur pembantu rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2005. Hanya sama Maju Jaya itu. Jadi namun pada saat mengajukan izin itu yang bersangkutan belum di TKP situ tinggalnya, masih di tempat lain. Jadi mungkin pindah dan belum sempat diurus. Jadi 2005 itu badan hukum sudah ada, sudah melaksanakan kegiatan menyalurkan pembantu rumah tangga. Dari hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat dua orang pekerja Samsul sedang menyiksa seorang perempuan. Dia adalah seorang pekerja rumah tangga bernama Yanti. Di video itu, Samsul dan istrinya, Radika, juga terlihat turut menyiksa Yanti. Berdasar keterangan saksi, selain Samsul dan istrinya, anak mereka, M. Tharik, dan seorang keponakan mereka juga terlibat rentetan kasus penganiayaan ini. Untuk mengungkap kasus ini, polisi membongkar makam dan melakukan otopsi terhadap jenazah pembantu rumah tangga yang tewas akibat penganiayaan. Lewat para korban yang berhasil meloloskan diri, polisi mengumpulkan semua keterangan dan mencocokkannya dengan hasil identifikasi otopsi. Realitas segera kembali dengan hasil temuan polisi. Ternyata, dari keterangan para saksi ada satu pembantu rumah tangga yang tewas setelah disiksa di rumah Samsul. Korban tersebut bernama Hermin Kuswidianti atau yang dikenal dengan nama Cici. Cici disiksa oleh sopir dan pekerja Samsul hingga meregang nyawa. Mayat wanita berusia 30 tahun itu ditemukan akhir November lalu di Desa Sukanalu, Simbelang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Itu penemuannya sekitar jam 6:30. Pas ini pekerja ladangnya ini yang sebelah pulang kerja, dilihat di sini di sebelah kiri sisi jalan seperti orang gila ketiduran gitu. Jadi pas dideketin nggak bergerak, baru dia ngabarin ke itu warung kopi yang dekat jembatan dekat rumah kita. Saya kebetulan di kedai sama kepala desa setempat. Selama bekerja di rumah Samsul, Cici kerap disiksa oleh sopir dan penjaga rumah karena hal sepele. Nah, waktu kejadian ketika ada mayat yang ditemukan di Kabanjahe itu, apakah benar itu Bapak yang mengantarkan ke sana? Iya benar. Kronologisnya seperti apa? Pertama saya disuruh sama istrinya untuk menegur Ibu Cici karena ngepel tidak bagus kan.
Habis itu saya dan Bari disuruh menyeret Bu Cici ke kamar mandi, lalu kami memasukkan ke dalam bathtub. Lalu apa yang dilakukan? Apakah menyelupkannya kepala itu ke dalam bak air atau seperti apa? Menyelupkan. Apakah benar Anda juga apakah menggeser kepalanya, menyeret gitu? Iya. Iya. Itu prosesnya berapa lama itu? Apakah sering memang selama Anda 2 bulan bekerja itu, apakah setiap hari disiksa atau bagaimana? Enggak. Jadi kejadiannya setelah dia diseret, lalu dia langsung berapa saat setelah diseret itu meninggal? Tidak diseret, cuma mengangkatnya ke dalam kamar mandi, masuk dalam bathtub. Tidak meseret, mengangkat. Pertama kita bawanya ke bawah tangga, habis itu kita ganti bajunya, kita coba memberi pertolongan, ternyata tidak ada lagi, lalu kita mengangkatnya ke dalam mobil. Dalam mobil? Itu siapa saja di dalam mobil yang bawa? Saya sama teman-teman saya. Lalu itu dibuangnya kemana, kapan? Itu hari juga kita buang ke daerah Kabanjahe. Kalau tempatnya saya lupa, daerah Tanah Karu, Kabanjahe gitu. Ya, Cici itu sebelum meninggalkan, namanya orang Cici itu orangnya gemuk, nggak bisa kerja, badan gemuk, nggak bisa jongkok, suruh ngepel, nggak bisa jongkok. Akhirnya sama ibu itu embernya dibuang gitu, airnya kan banjir, terus suruh ngepel, dia kepleset jatuh bak gitu, ditendang lagi sama abang-abang. Itu penyiksaan sebelum mati digituin. Untuk mengetahui penyebab tewasnya Cici, polisi kemudian membongkar makam Cici. Setelah dilakukan identifikasi, terdapat 8 tanda kekerasan yang dialami Cici sebelum meninggal dunia. Memang ada tanda-tanda kekerasan yang kita jumpai ya pada kepala dan juga pada dada. Iya. Pada pelipis, pada dahi. Kemudian juga ini tanda-tanda bekas ini seperti apa namanya? Bekas luka-luka bakar yang lama di tangan itu ada, yang agak kecil dia tapi memang. Kemudian di tangan juga ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian di kaki juga ada. Di bagian leher barangkali Pak? Kalau di bagian leher ada sedikit di sebelah kiri itu. Ya, di pelipis, di kening ada, di kepala bagian belakang juga ada, di dada juga ada. Kemudian di kaki sebelah kanan terutama itu di lipat pahanya ada. Di tangan ada, kemudian di puncak bahunya juga ada itu bekas apa? Parut lah, kira-kira luka-luka lama gitu. Syamsul, sang majikan, adalah sosok yang tertutup dengan para tetangganya. Tahun 2012 lalu, Syamsul juga pernah dilaporkan melakukan praktik perdagangan manusia. Namun belum ada tindakan tegas dari kepolisian. Benarkah selama ini ada orang kuat yang melindungi Syamsul Anwar hingga selalu lolos melakukan aksi kejamnya? Realitas segera kembali.